Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita sekarang masuk ke matematika wajib pembelajaran pertama terkait dengan jarak dalam dimensi 3. Bab 1 ya, jarak dalam dimensi 3. Ya, kalau kita lihat sebetulnya apa yang harus kita dapatkan, seharusnya apa yang harus kita dapatkan ketika kita mempelajari bab 1 ini, jarak dalam dimensi 3. Maka kalau kita lihat kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Jadi kita akan berbicara tentang jarak. Ya, jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, atau jarak dari titik ke bidang. Ini kompetensi pertama. Kemudian apa yang akan kita dapatkan selanjutnya? Kompetensi keduanya adalah menentukan jarak dalam ruang. Ini kita akan mulai menghitung anak-anak. Bagaimana antara dua titik dengan titik itu jaraknya berapa? Titik ke garis itu jaraknya berapa? Titik ke bidang jaraknya berapa? Begitu. Oke, insya Allah bab 1 ini kompetensinya cuma itu. Cuma dua itu. Satu, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Yang kedua, menentukan jarak dalam ruang. Oke, terkait dengan jarak anak-anak, apa yang perlu kita pelajari dulu? Ya, yang kita pelajari dulu kita harus tahu titik itu apa, garis itu apa, bidang itu apa. Oke, kita masuk ke pengertian titik, garis, dan bidang. Titik itu apa? Ini titik itu adalah, kita berbicara ruang dimensi 3 ya, maka kita berbicara titik dalam ruang. Titik dalam ruang adalah suatu unsur yang tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi. Artinya apa? Artinya titik itu nggak punya panjang, dia nggak punya ukuran. Artinya dia dimensinya 0, tidak berdimensi atau dimensinya 0. Dia juga nggak punya luas, dia nggak punya volume. Ya titik saja. Bisa kan mendeskripsikan atau menggambarkan titik? Bisa tentunya. Titik-titik aja. Gini. Kita lihat titik aja. Ini titik. Ya, misalkan kita punya titik dari A. Titik ya, titik A namanya. Titik misalkan titiknya adalah B. Nah, ini titik. Ya. Kemudian penamaannya bagaimana titik itu? Misalkan ini saya punya 3 titik A, B, C. Misalkan begitu ya. Penamaannya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ini namanya titik. Oke, nanti dari titik ini kita bisa bikin garis anak-anak. Misalkan dari C ke A kita tarik garis, jadilah garis CA. Dari C ke B kita tarik garis, maka jadilah CB. Maaf anak-anak ya, garisnya nggak lurus ya. Ya, maaf ya. Kemudian dari B ke A kita tarik garis, jadilah garis BA. Dibolak-balik boleh. Yang ini adalah garis AC. Yang ini adalah garis AB. Yang ini adalah garis BC. Dibolak-balik nggak apa-apa, terserah. Cuma lebih bagus lagi kalau misalkan penamaannya itu adalah dari huruf yang pertama ke huruf yang kedua. AB lebih baik daripada BA, biasanya begitu. Tapi ya terserah, nggak apa-apa. Ditulis, diomongkan garis ini adalah BA boleh, AB boleh. Nah, dari titik-titik tadi, ketika kita hubungkan antara dua titik, dia jadi garis. Dan dari garis-garis itu tadi, kalau kita hubungkan, dia jadi bidang. Jelas ya? Jelas. Ini pengertian titik. Kemudian next berikutnya, kita masuk ke pengertian garis. Garis itu apa sih? Garis itu adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Panjangnya nggak terbatas. Kalau kalian saya tanya, bikin garis gampang. Nah, ini garis. Nah, sebetulnya garis ini adalah kumpulan titik-titik. Jadi di sini itu ada banyak titik-titik sehingga dia membentuk garis. Nah, ini garis ini dikatakan dia adalah bangun atau benda berdimensi 1. Apa artinya? Dia punya panjang.
punya panjang. Kemudian penamaannya menggunakan huruf kecil. Misalkan garis ini garis L biasanya. Kenapa kok dilambangkan L? Line biasanya gitu. Garis yang lain misalkan garis G. Boleh. Garis yang lain misalkan garis K. Nah, penamaannya begini. Dan penamaannya ini kalau kita lihat, garis itu sebetulnya panjangnya nggak terbatas. Kita tarik sampai ke sini boleh, nggak terbatas. Sampai terus ini nggak akan terbatas. Ini bisa ditarik sepanjang-panjangnya. Yang sebelah kiri juga bisa kita tarik sepanjang-panjangnya, itu namanya garis. Ya. Kemudian terus bagaimana kalau misalkan garis itu kita tulis atau kita gambarkan pendek, ya namanya segmen garis kalau begini. Biasanya kalau segmen bergaris itu adalah sesuai dengan diberi nama sesuai dengan titik-titik yang ada pada ujung garis. Ini diberi nama ya maksudnya ya, bukan diberi mana ya, diberi nama. Misalkan saya punya garisnya adalah di sini ujungnya saya kasih titik A, di sini ujungnya saya kasih titik B. Biasanya begitu. Dan garis ini dinamakan garis AB. Misalkan yang lain begini, misalkan ini sebelah sini ujungnya saya kasih huruf X, di sini adalah Z. Maka dinamakan garis XZ. Begitu. Oke, ini namanya segmen garis. Diberi titik kedua ujungnya, maka garis itu bisa kita namai garis apa itu. Jelas ya? Kemudian berikutnya, bidang apa? Bidang ini adalah unsur pembentuk benda yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dengan lebar. Itu namanya bidang. Segala sesuatu yang punya panjang, punya lebar namanya bidang. Misalkan kita punya bidang, nah gini misalkan. Ini namanya persegi. Ya. Oke, ini misalkan kita mengenal ini namanya persegi panjang. Ya, dan ini namanya segitiga. Oke. Jadi seperti ini anak-anak. Ini persegi atau biasanya dulu kita mengenal dengan namanya bujur sangkar. Ini namanya persegi panjang. Ini namanya segitiga. Ya, dia punya panjang, punya ini panjangnya. Loh, gini kan? Dia punya lebar. Loh, ini lebarnya. Kalau segitiga dia punya panjang, dia punya tinggi. Kalau persegi panjang dia punya panjang, dia punya lebar. Berarti dimensinya dua anak-anak. Dia punya panjang dan lebar. Tapi dia tidak punya ketebalan. Yang namanya bidang itu kita nggak melihat ketebalan. Nanti kalau ketebalan ada berarti kita punya ruang namanya. Penamanya bagaimana ini? Biasanya kalau bidang itu dinamakan menggunakan huruf Yunani. Yunani itu misalkan alfa gini. Ditaruh di ujung. Nah, ini bidang. Bidang alfa. Kemudian di sini bidang beta misalkan. Ditaruh di pojok ujung. Ya, ini bidang beta. Misalkan yang ini bidang gamma. Nah, biasanya pakai bahasa Yunani begini. Boleh nggak dengan cara yang lain? Bisa. Misalkan kita punya bidang, kita punya bujur sangkar atau persegi, kita namai ujung-ujungnya dengan titik sudutnya adalah A, B, C, D. Berarti dia adalah bidang ABCD. ABCD. Berarti ini bidangnya adalah ABCD. Tidak boleh ABDC, tidak boleh. Tidak boleh menamakan begini. Kalau ABCD, maka bidangnya bisa kita tulis A ke B, A ke B, B ke C, ini B ke C, C ke D, ini D. Sehingga jadilah bidang ABCD. Tapi kalau ABDC, A ke B begini, A ke B, B ke D gini, loh ini ke D,
D ke C. Nah, gini. Nah, ini namanya bukan bidang ini, bukan. Ya, makanya hati-hati ketika kita ditanya, tentukan bidang dari bangun berikut misalkan, harus hati-hati. Bentuknya itu harus emang kalau kita gerakkan dari satu titik ke titik yang lain, itu bentuknya adalah bentuk bidang, tidak terpotong, begitu. Oke ya. Kemudian kita masuk adalah bangun dimensi 3. Oke, bangun dimensi 3 sudah tahu ya, insya Allah ya. Jadi kalau dimensi 3 itu berarti dia dimensinya 3, artinya dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya tinggi. Itu namanya dimensi 3. Atau dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya tebal. Ya, misalkan bangun ini adalah kubus. Tidak ada namanya ya. Yang ini adalah balok. Oke. Kemudian yang ini adalah prisma. Prisma segitiga. Kenapa kok dinamakan prisma segitiga? Karena alasnya itu adalah segitiga. Prisma itu dinamakan sesuai dengan bentuk alasnya. Nah, kalau ini prisma segi 4. Bu itu kan kubus misalkan, ya enggak apa-apa. Kalau kubus itu kan berarti dia termasuk prisma segi 4. Tapi prisma segi 4 itu belum tentu dia bentuknya kubus. Ini kebetulan aja digambarkan seperti kubus. Kenapa dinamakan prisma segi 4? Karena alasnya adalah segi 4. Kemudian kalau ini prisma segi 5. Dari mana tahu segi 5? Ini alasnya segi 5. Coba kamu lihat sisinya. Rusuknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 5 segi 3. Ini 5 segi 4. Ini 5 segi 5. Sama. 5 pun dinamakan sesuai dengan alasnya, bentuk alasnya. Ini alasnya segi 3 berarti 5 segi 3. Ini adalah alasnya segi 4 berarti 5 segi 4. Ini adalah alasnya segi 5 berarti 5 segi 5. Apa bedanya prisma sama limas? Bedanya kalau prisma anak-anak, alas dengan atap sama. Alasnya adalah segitiga, atapnya juga segitiga. Prisma segi 4 juga demikian. Alasnya segi 4, atasnya juga segi 4. Kalau limas enggak, alas enggak sama dengan atap. Atasnya pasti mengerucut pada satu titik anak-anak. Ini namanya limas, seperti tumpeng ya. Tapi kalau tumpeng kan alasnya bulat ya. Alasnya itu biasanya lingkaran kalau tumpeng. Ini enggak. Ya, ini adalah limas. Tahu ya bedanya? Kalau limas ujung atasnya itu runcing. Enggak sama antara atap dengan alas enggak sama. Tapi kalau prisma, atas dengan alas itu sama. Nah ini sekiranya ini anak-anak yang akan sering kita bahas di bab 1 ini. Dan seringkali kita akan menggunakan ilustrasinya menggunakan kubus. Sesekali balok, kubus, sesekali balok. Ya, biasanya pakai ini, kubus dan balok. Nanti di dalam kubus ini ketika kita potong-potong, maka bentuknya bisa jadi kubus ketika dipotong beberapa kali dia jadi prisma. Jarak titik terhadap bidang misalkan pada kubus, maka dia akan menjadi limas. Nanti harus pinter-pinter membayangkan anak-anak untuk dimensi 3 ini. Oke, sekarang kita masuk yang pertama. Bangun apa ini? Bangun kubus. Kubus ya. Titik sudutnya kubus ada berapa yuk? Titik sudutnya kubus. Coba kita hitung ya. Ada titik A 1, ada titik B 2, ada titik C 3, ada titik D 4, ada titik E 5, ada titik F 6, ada titik G 7, ada titik H 8. Sehingga titik sudut pada kubus itu ada 8 titik. Titik apa aja itu? Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, ada titik E, ada titik F,
ada titik G, ada titik atau H biasanya. Ya, biasanya H. Kalau H itu mangap anak-anak. Ketahuan baunya kalau nggak sikat gigi ya. Oke, 8 titik. Ada berapa garis? Nah, kita lihat garisnya. Kita lihat bidang alasnya dulu. Ada berapa garis ini? Coba kita lihat. Ada garis AB, ada garis BC, ada garis CD, ada garis AD. Oke, berarti garisnya untuk alas kita punya garis AB. Boleh tulis begini, ini sudah garis. Ada garis BC, ada garis CD, dan ada garis AD. AD atau DA sama saja ya. Ini alas. Atapnya anak-anak, atapnya yo. Garis apa aja? EF. Ya. Ingat garis harus dilambangkan dengan huruf besar ya. Kemudian FG segmen garisnya. Kemudian GH, GHM, dan yang terakhir adalah EHM. Sudah. Alas sudah, atap sudah. Nah, sekarang sisinya belum, sisi samping ini belum. Ini belum ini. Oke, sisi sampingnya apa ini garisnya? Kalau kita lihat sisi sampingnya, garisnya adalah BC. Garis BC. Ternyata BC sudah ada, berarti nggak termasuk. Ya, berarti nggak boleh. Bukan. BC kan sudah ada. Tinggal apa yang belum yang didefinisikan? Yang belum ada tegak-tegaknya ya. Tegak-tegaknya ini yang belum. Oke, berarti tegaknya adalah dari sini dulu. AE, oke ya. Nah, tulis ya. AE. Kemudian tegak berikutnya yang belakangnya DH. Kemudian yang ini BF. BF bukan blue film ya. BF ini adalah segmen garis dari titik B ke titik F. Oke, kemudian CG. CG. Ada berapa berarti garisnya? Ada berapa? Ada 12. 12 garis. Oke. Kemudian bidang. Sudah tahu kan tadi bidang? Bidang itu adalah sebuah benda yang dia dimensinya adalah dimensi 2. Kan begitu tadi ya. Dan dia terdiri atas titik dengan garis. Nah, karena kita lihat ada berapa bidang. Kubus itu dibangun oleh berapa bidang? Coba kita lihat ya. Bidang alas. Alas berarti ini ya. Berarti bidangnya adalah A, B, C, D. Alas. Pasangannya alas apa? Atap. Bidangnya atap adalah E, F, G, H. Alas sudah, atap sudah. Yang depan anak-anak, depan frontal, depan itu kalau di dalam bahasa matematikanya, frontalnya adalah A, B, F, E. Hati-hati ya, nggak boleh A, B, E, F. A, B, F, E. Gitu ya. Kemudian bagian belakang anak-anak D, C, G, H. Alas sudah, atap sudah, depan sudah, belakang sudah, tinggal samping anak-anak. Samping kiri dulu. Samping kiri dulu kita tulis A, D, H, E. Oke. Samping kanan B, C, G, E. Sudah ya? Sudah semua. Ada berapa bidang anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bidangnya ada 6. Tulisannya Bu Amel jelek ya. Ya. Tapi insya Allah kalian paham anak-anak. Saya yakin kalian paham. Oke? Bisa kan? Bisa. Kemudian next. Nah, sekarang kita punya balok. Balok ada berapa titik? Sama sebetulnya, balok sama kubus itu sama. Ada 8 titik. Bentuknya kan hampir sama dengan kubus. Kalau kubus tadi kita lihat, nah ini ya bentuknya kubus ya. Sisi-sisinya adalah bujur sangkar. Tapi kalau balok, nah, kalau balok seperti ini. Oke, 8 titik sama ya.
Nanti coba diinterpretasikan apa aja titiknya. Garisnya ada berapa tadi? Garisnya ada 12. Sama ya? Bidangnya ada 6 bidang. Oke, lanjut. Next. Bidang apa ini? Gambar apa ini? Ini adalah gambar limas. Kebetulan ini adalah limas segitiga. Kenapa dikatakan segitiga? Karena alasnya segitiga. Ya, ada berapa titik? Coba dilihat titiknya. Ini sudah ada ya. Ada titik sudut. Titik sudutnya adalah A, B, C, T. Ya, tulis saja di sini. Ada 4 titik. A, B, C, D. A, B, C, D. Ada berapa garis? Ditulis sendiri ya. Nanti dilaporkan ke Bu Amen. Oke? Ada berapa garis? Ada berapa bidang? Ya, kemudian gambar berikutnya. Nah, ini apa gambarnya? 5 segi 4. Ya, ada berapa titik? Ada 5. A, B, C, D, T. Nanti tulis di sini ya. Ada berapa garis? Ditulis di sini. Ada beberapa bidang? Ditulis di sini. Oke? Itu aja ya. Saya tunggu ini jawaban-jawaban kalian. Silakan dicek di grup ya jawabannya apa saja, ada berapa, sekaligus didefinisikan ya. Titiknya itu mana, garisnya itu apa, begitu. Seperti yang contohnya tadi kubus. Oke, untuk bangun balok, oke. Kemudian 5 segitiga sama 5 segi 4. Oke anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu. Terima kasih. Untuk saat ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.